Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahmad bin Harb. Ahmad bin Harb An-Nisaburi adalah seorang pertapa yang terkenal di Nisapur. Ia seorang perawi hadits yang dapat dipercaya, dan pernah ikut berjuang di dalam berbagai perang suci. Ia datang ke Baghdad pada masa Ahmad bin Hambal dan memberikan pengajaran di kota tersebut. Ia meninggal pada tahun 234 Hijriah atau 849 Masehi, dalam usia 85 tahun. Ahmad bin Harb dan seorang penganut agama Zoroaster. Ahmad bin Harb bertetangga dengan seorang penganut agama Zoroaster, yang bernama Bahrom. Suatu hari si tetangga ini menyuruh seorang rekannya pergi berdagang. Di dalam perjalanan, semua barang-barangnya kemudian dicuri orang. Begitu mendengar berita ini, Ahmad berkata kepada murid-muridnya, "Mari, suatu musibah telah menimpa tetangga kita. Sebaiknya kita mengunjunginya dan menghibur hatinya. Walaupun dia penganut agama Zoroaster, ia adalah tetangga kita." Ketika mereka sampai ke rumah Bahrom, Bahrom sedang menyalakan api pemujaannya. Bahrom segera menyambut mereka dan mencium lengan bajunya. Bahrom menduga bahwa tamu-tamunya tentu lapar walaupun roti yang dimilikinya pasti tak mencukupi. "Janganlah merepotkan dirimu," tegur Ahmad. "Kami datang untuk menyatakan bahwa kami turut prihatin. Aku mendengar barang-barangmu dicuri orang." "Memang benar," jawab Bahrom. "Tetapi aku masih bersyukur kepada Tuhan karena 3 alasan. Pertama, yang dicuri adalah barang-barangku, bukan barang-barang orang lain. Yang kedua, mereka hanya mengambil separuh dari harta kekayaanku. Yang ketiga, seandainya pun seluruh harta kekayaanku hilang, aku masih mempunyai agamaku, soal harta gampang dicari." Ahmad senang sekali mendengar kata-kata Bahrom itu. Ia pun berkata kepada murid-muridnya, "Catatlah kata-kata ini." Semerbak agama Islam membersih dari kata-kata Bahrom. Kemudian ia bertanya pada Bahrom, "Tetapi mengapa engkau memuja api?" Bahrom menjawab, "Alasan pertama adalah agar api tidak akan membakar tubuhku. Yang kedua adalah karena di dunia telah kuberikan minyak sedemikian banyaknya kepada api sehingga di akhirat nanti ia tidak akan mengkhianati diriku, dan akan mengantarkanku kepada Tuhan. Engkau sangat keliru. Api adalah lemah, tidak tahu apa-apa dan tidak dapat dipercayai. Semua perkiraan yang menjadi landasan pemikiranmu adalah salah. Apabila seorang anak kecil menyiramkan sedikit air kepada api itu, niscaya ia akan padam. Sesuatu yang selemah itu, dapatkah mengantarkan engkau kepada Yang Maha Kuat? Sesuatu yang tidak berdaya menghindarkan lontaran segumpal tanah, dapatkah mengantarkan engkau kepada Tuhan? Lagi pula, sebagai bukti betapa kebodohan api itu, jika engkau menaburkan cendana dan sampah ke dalam api, niscaya kedua-duanya akan dibakarnya, sedang ia tidak tahu yang manakah yang lebih baik di antara keduanya. Sampai saat ini telah 70 tahun lamanya engkau menyembah api, sedang aku tidak pernah. Tetapi jika kita berdua sama-sama memasukkan tangan kita ke dalam api, niscaya ia akan membakar tanganku dan tanganmu. Suatu bukti bahwa api tidak setia kepadamu." Kata-kata Ahmad ini menggoncangkan hati si penganut agama Zoroaster ini. Maka berkatalah ia kepada Ahmad, "Akan kuajukan 4 pertanyaan kepadamu. Jika engkau dapat menjawab semuanya, akan kuterima agamamu itu. Mengapakah Allah menciptakan umat manusia? Setelah menciptakan umat manusia, mengapakah Dia memberikan makanan kepada mereka? Mengapakah Dia mematikan manusia? Dan setelah mematikan mereka, mengapakah Dia membangkitkan mereka kembali?" "Allah menciptakan umat manusia agar mereka menjadi hamba-hambanya," jawab Ahmad. "Dia memberikan makanan kepada umat manusia agar mereka mengenalnya sebagai Yang Maha Memelihara. Dia mematikan umat manusia agar mereka tahu akan kemahakuasaannya. Kemudian Dia menghidupkan umat manusia kembali agar mereka mengenalnya sebagai Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Tahu." Begitu Ahmad selesai dengan jawabannya, Bahrom mengucapkan syahadah. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Seketika itu juga Ahmad berseru nyaring dan jatuh pingsan. Tidak berapa lama kemudian ia sadar kembali dan murid-muridnya bertanya, "Mengapakah engkau sampai jatuh pingsan seperti itu?" Ketika Bahrom mengangkat tangannya dalam bersaksi itu, jawab Ahmad, sebuah seruan dari dalam lubuk hatiku yang terdalam berkata, "Ahmad, Bahrom adalah penganut agama Zoroaster selama 70 tahun tetapi akhirnya ia memberikan kesaksiannya. Engkau telah beriman selama 70 tahun, tetapi akhirnya apakah yang hendak engkau berikan?"
Ahmad bin Harb dan Ahmad Saudagar. Di Nishapur tinggallah dua orang Ahmad, yang satu Ahmad bin Harb dan yang lainnya adalah Ahmad Saudagar. Ahmad bin Harb adalah seorang yang sedemikian khusyuknya di dalam mengingat Allah, sehingga ketika tukang cukur hendak menggunting kumisnya ia masih saja menggerak-gerakkan bibirnya. "Janganlah bergerak-gerak sementara aku menggunting kumismu," si tukang cukur memperingatkan. "Jangan hiraukan diriku, lakukanlah urusanmu sendiri," jawab Ahmad bin Harb. Dan setiap kali dicukur, sebanyak itu pula bibirnya terluka. Suatu ketika Ahmad bin Harb menerima sepucuk surat. Telah lama ia hendak membalasnya tetapi tidak ada waktunya yang senggang. Pada suatu hari seorang muazin sedang azan. Ketika si muazin sampai kepada seruan, "Marilah." Ahmad berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Jawablah surat sahabatku ini. Katakan kepadanya, jangan mengirimiku surat lagi karena aku tidak mempunyai waktu untuk membalasnya. Katakan kepadanya, sibukkanlah dirimu dengan Allah." Cukup sekian. Lain halnya dengan Ahmad Saudagar yang sedemikian khusyuk dalam kecintaannya kepada kekayaan dunia, sehingga ketika pada suatu hari setelah menyuruh hamba perempuannya mempersiapkan makanan, dan setelah si hamba melaksanakan perintahnya itu, ia masih terus juga menghitung-hitung hingga malam tiba dan tertidur. Ketika keesokan paginya ia terbangun, ia memanggil hamba perempuannya itu dan menegur, "Kemarin engkau tidak mempersiapkan makanan untukku. Telah kupersiapkan, tetapi Tuan sedemikian asyik dengan perhitungan-perhitungan." Untuk kedua kalinya si hamba memasak makanan dan menyajikan makanan itu di depan tuannya, tetapi sekali lagi tuannya tidak sempat mencicipi santapan itu. Untuk ketiga kalinya si hamba mempersiapkan makanan tetapi tuannya masih tidak mempunyai kesempatan untuk menikmatinya. Si hamba masuk dan menemukan tuannya sedang tertidur nyenyak, maka makanan itu diusapkannya ke bibir tuannya. Ketika terbangun dari tidurnya Saudagar Ahmad berseru kepada pelayannya itu, "Bawakanlah air pembasuh tangan." Ia mengira bahwa makanan itu telah dimakannya sendiri. Ahmad bin Harb dan puteranya. Ahmad bin Harb mempunyai seorang putera yang masih kecil. Putera ini diajarinya untuk percaya kepada Allah. "Setiap kali engkau menginginkan makanan atau apa saja," Ahmad bin Harb berkata kepada puteranya itu, "Pergilah ke jendela itu dan katakanlah, 'Ya Allah, aku minta ini.'" Setiap kali puteranya pergi ke jendela itu, kedua orang tuanya segera mempersiapkan segala sesuatu yang diinginkannya. Pada suatu hari ketika kedua orang tuanya tidak ada di rumah, si anak merasa lapar. Seperti yang biasa dilakukannya, ia pun pergi ke jendela itu dan berkata, "Ya Allah, aku minta roti." Seketika itu juga diterimanya roti itu. Ketika kedua orang tuanya pulang, mereka menemukan si anak sedang duduk memakan roti. "Dari manakah engkau memperoleh roti ini?" mereka bertanya. "Dari Dia yang telah memberikan roti kepadaku setiap hari," jawabnya. Kedua orang tua itu pun sadar bahwa putera mereka telah mantap di atas jalan kesolehan. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attor. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.